Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih pada siang hari ini? Pastinya sehat selalu ya. Baik, baik. Sehat, sehat. Nah, hari ini kita akan membuat podcast dan kita akan mewawancarai salah satu produser sekaligus seorang presenter nih di industri pertelevisian Indonesia. Dan sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu nih. Mau dari saya dulu ya. Oke, nama saya Syukur Imanul Gia dengan NIM 6621011944. Kita akan Saya Muhammad Alvan Raditya Surya dengan NIM 68210-150. Dengan nama saya Naftali Brenda Surbakti dengan NIM 61210184. Oke, tanpa tunggu berlama-lama lagi nih kita langsung undang Mas Rizal David untuk join bersama kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Mas. Oke, bentar ya. Aku siap-siap dulu. Oke, selamat siang Mas. Oke, bentar. Selamat siang. Wait. Nah, sorry, aku habis running liputan 6 siang. Oke, siap Mas, siap. Gimana kabarnya siang ini Mas? Dah. Jadi alhamdulillah walaupun libur tetap WFH, jadi ya udah puasa-puasa di rumah aja. Kalian gimana kabarnya? Baik, Mas. Baik. Okay. Sebelumnya ini siapa? Ini Naftali. Iya. Oke, satu lagi siapa tadi? Muhammad Alvan. Nah, kalau ini aku panggilnya Immanuel atau Syukur? Syukur aja Mas, boleh. Oke, Syukur. Oke, lanjut Syukur. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Mas karena sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk dapatkan interview tentang bertanya-tanya tentang seputar program TV dan seputar pertelevisian di Indonesia, Mas. Oke, boleh Naftali. Ini muridnya Mas Frankie bukan sih? Abel. Abel. Alto Lobodali. Irfan Effendi, gini. Aku kemarin tuh dikabarin sama kameramenku, dia tuh dosen juga. Namanya Irfan Effendi. Ada nggak dosen kalian namanya Irfan Effendi? Nah, kalau untuk nomor WA Mas Irfan itu saya dapat dari Pak Imam, Mas. Jadi saya oke. Ya. Oke. Lanjut. Gimana? Boleh. Naftali untuk dilanjut. Ya, kita langsung aja ya to the point. Ya, selamat siang Mas Rizal. Saya ingin bertanya, kalau untuk Mas Rizal sendiri nih, apa saja sih program yang pernah Mas pegang dan genre apa saja sih? Oke, kalau dulu aku kan di bawahnya divisi kreatif, jadi aku produser kreatif title-nya. Dulu kalau misalnya pegang program, aku ada program namanya Baper Bawa Perubahan. Itu program talk show. Jadi kita mengundang orang-orang narasumber yang punya impact gitu loh di apa yang mereka lakukan. Waktu itu misalnya ada Kopi Tuli. Kopi Tuli itu didirikan oleh teman Tuli. Dia itu mengempower orang-orang Tuli yang nggak punya kesempatan untuk kerja di tempat biasa. Dia bikin kafe di mana pekerjaannya mulai dari kasir sampai servernya dan segala macam, termasuk manajer, itu teman-teman Tuli gitu. Nah, orang-orang seperti itu kita undang untuk memberikan impact lewat programku namanya Baper. Terus sekarang aku sudah mulai masuk ke liputan 6 harian. Jadi kita kan ada divisi kreatif, ada divisi harian. Nah, sekarang kalau di hariannya aku pegang liputan 6 siang. Pegang program yang dimaksud adalah kita itu secara bergiliran. Jadi ada sekitar 8 orang produser liputan 6 siang, di mana kita kan terbagi jadi 2 tim ya, tim A sama tim B selama pandemi COVID. Dan setiap timnya itu ketika sudah masuk, di 3 hari masuk itu secara bergantian kita in charge untuk running liputan 6 siang. Gitu. Mulai dari untuk rapat redaksinya, perencanaan programnya, sampai ke show-nya. Gitu. Oke, kalau untuk Mas sendiri kendalanya apa sih Mas? Kendala, kalau untuk sekarang kan program liputan 6 siang ya, sebenarnya kendalanya nggak terlalu kendala yang berarti ya, lebih ke mungkin
kita kan bermain di rating share. Tadi aku sudah sharing ya ke Syukur bahwa Liputan 6 itu kan program nomor 2, berita nomor 2 setelah Fokus Indosiar. Kita juga saingan sama iNews, seputar iNews di RCTI. Jadi 3 program televisi Indosiar, RCTV sama Indosiar sama RCTI ini selalu bersaing untuk menjadi yang nomor 1 di rating share. Kendalanya adalah untuk menentukan kita mau main apa gitu setiap harinya. Angle beritanya seperti apa. Let's say misalnya, sekarang kan masih running ya tentang kelangkaan solar. Terus kemarin juga sempat ada isu bahwa presiden 3 periode. Gimana caranya kita punya pembeda angle-nya supaya penonton itu nontonnya Liputan 6 gitu, bukan nontonnya Indosiar, bukan nontonnya RCTI. Walaupun Indosiar sama RCTI kan sudah jadi anak perusahaan yang sama, tapi kami bersaing. Oke. Ya, itu saja Mas. Silakan Syukur. Mas, jadi untuk perolehan ratingnya sendiri, Mas, bagaimana cara untuk mendapatkan rating yang tinggi gitu di satu program televisi, Mas? Boleh di-sharing, Mas, untuk mendapatkan? Ya, jadi sebenarnya gini, untuk menentukan rating share sebuah program itu tidak hanya di faktor isi programnya ya, atau konten program itu sendiri, tapi kita punya istilah in-out. Jadi program penyerta di sebelum program, let's say misalnya Liputan 6 siang. Sebelum program Liputan 6 siang ada apa sih? Ada sinetron, ada FTV. Nah, itu juga akan menentukan penonton akan stay di program kita di Liputan 6 siang. Selain misalnya konten-konten kita yang lebih kreatif gitu, konten-konten kita yang lebih menarik daripada program TV sebelah. Atau outnya adalah program setelah Liputan 6 siang apa. Kalau di CTV kan diapit 2 program sinetron ya, ada FTV dan ada sinetron lepas gitu. Sinetron lepas dan ada sinetron stripping. Jadi penentunya selain kontennya juga ada in-out. Nah, kalau kontennya, kita harus punya pembeda dengan TV lain. Kalau Liputan 6 siang, dari dulu sampai sekarang, pemirsanya adalah ibu-ibu. Jadi kita pendekatannya adalah pendekatan ibu-ibu, pendekatan kewanitaan. Dalam arti gini, ibu kalau lagi siang gitu ya, gabut, setelah anaknya sudah sekolah, nunggu pulang kerja, suaminya nggak ada kerjaan di rumah, sambil mungkin nyiapin makan sore, apa sih yang ditonton? Misalnya, kekerasan anak. Itu kan kemakan banget sama ibu-ibu. Atau kekerasan terhadap perempuan. Atau misalnya, tentang minyak goreng yang naik. Itu kan makanan ibu-ibu banget kan ya. Jadi siapa sih ibu-ibu yang nggak khawatir gitu kan, minyak goreng sampai sekarang masih mahal, minyak curah juga sekarang masih langka gitu. Atau kenaikan bahan pokok. Nah, program-program kami ini harus punya itu tadi sense of jurnalisnya mendekati ke siapa penontonnya. Karena itu yang kita tahu penontonnya ibu-ibu, jadi angle berita, penentuan karakter berita, senternya bahkan itu juga harus disesuaikan. Itulah yang mendongkrak kenapa rating share kami tetap tinggi. Gitu. Kalau boleh tahu, Mas, Liputan 6 itu pernah punya rating berapa, Mas, tingginya? Sebentar ya, Syukur. Jadi yang tadi aku share jadi di ini tanggal berapa nih? 5. Itu tanggal 4, 13,7 rating share-nya. Jadi kalau misalnya Syukur boleh lihat lagi ya di data yang aku kirim. Jadi ada share rating itu 1,6, tapi share kita 1,6, tapi rating kita 13,7 gitu. Itu kalau dibandingkan dengan TV-TV lain, kita masih nomor 1, 2, 3. Jadi ada Seputar Indonesia, ada Liputan 6, ada Fokus Indosiar. Secara berganti-gantian setiap hari seperti itu. Kita jangan bicara program berita lainnya ya. Kalau misalnya Syukur ngelihat yang tadi ada, kamu bisa sambil buka device nggak? Nih, kalau yang PDF. Yang PDF itu, kalau kamu bandingin dengan TV-TV lain, let's say misalnya Metro TV. Metro TV kecil banget. Metro TV itu program beritanya cuma 4,9, 3,4. Kalau Liputan 6 menyentuh angka itu, bisa-bisa dipecat semua redaksi. Karena dianggapnya nggak becus gitu. Kita paling rendah itu 11. Paling rendah. 11 ya, Mas? 11. 11 itu aja udah kayak, kok bisa 11 sih? Apa-apaan di Liputan 6 gitu. Itu udah kayak, anjir 11 gitu. Rendah banget itu. Jadi menurut saya juga 10-11 udah ya. Jadi menurut saya juga Liputan 6 ini punya strategi jam yang pas ya. Itu kan dia selama waktu jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Jadi dia kebanyakan orang itu istirahat. Jadi mendongkrak rating atau para penonton gitu. Betul.
Itu dia yang tadi aku bilang, kita harus jeli gitu, ngelihat siapa sih pemirsa kita. Oke, boleh Alvan kalau ada pertanyaan. Nah, Mas Rizal, cara Mas Rizal mempertahankan biar tetap di atas itu ada nggak strategi atau tipsnya tersendiri? Aku kan sudah hampir 6 bulan ya jadi produser harian di Liputan 6 Siang. Jadi aku sudah bisa ngebaca karakter. Bukan 6 bulan, setahun. Sejak awal terakhir 2020. Sudah hampir setahun lebih aku di program Liputan 6 Siang. Jadi aku belajar untuk gimana caranya, bukan hanya aku, tapi teman-teman satu timku, produser-produser lain untuk tetap mempertahankan rating share kita tetap tinggi. Biasanya kita tahu pemirsa kita itu sukanya apa. Kalau karakter Liputan 6 Siang itu, penontonnya suka kalau ada live report. Jadi let's say misalnya gini, aku kembalikan ke teman-teman deh. Teman-teman ketika misalnya ada berita nih, oke, minyak goreng harganya tinggi, solar langka, sudah gitu aja, ditambah dengan live report untuk meyakinkan penonton bahwa ini loh realnya, bahwa di lapangan tuh ada. Lebih suka mana? Ada live reportnya atau hanya berita gitu aja? Live reportnya sih Mas. Live-nya sih Mas. Live report. Nah, itulah karakter Liputan 6 Siang. Wajib ada live report. Bahkan dulu, waktu banjir Jakarta, aku lupa, di awal tahun 2021 atau akhir 2020 ya, aku lupa. Jadi kita live report ada 8 titik di satu program yang cuman body beritanya itu sekitar 25 menit. Itu 8 titik itu sudah super heboh ya. Jadi rating share kita tuh tinggi waktu itu. Karena Jakarta tiba-tiba dikepung banjir, Kemang banjir, terus Istana banjir, beberapa daerah banjir, HI banjir, kayak gitu loh. Kompleks Menteri di Widya Chandra banjir. Nah, kami memutuskan bahwa nggak bisa nih hanya diberitakan gitu aja. Harus ada punya eksklusivitas gitu. Live report itu kan juga menunjukkan bahwa televisi tersebut eksklusif atau tidak. Eksklusif berarti ada representasi televisi yang langsung melihat kondisi di lokasi. Gitu caranya. Mempertahankan live report sih kalau aku. Nah kan banyak juga nih Mas, yang kalau lihat reporter lah atau apa, enaknya doang. Ada nggak lain sukanya, ada dukanya mungkin? Jadi sukanya jadi jurnalis ya, aku bilang ya, karena produser, reporter kan kita anggap jurnalis lah ya. Suka dukanya jurnalis banyak banget gitu. Kayak misalnya sukanya adalah aku jadi orang yang paling tahu, dalam arti gini, ketika misalnya kembali ke komunitas teman-teman, kembali ke keluarga, orang-orang tuh bakalan Fit, ada berita ini, lu tahu nggak sih Fit gitu? Fit, bener nggak sih bakalan tanggal 11 tuh ada demo gede? Teman-teman tanya ke aku gitu. Itu seneng karena ya gue dianggap paling pinter nih soal berita. Terus kita juga bisa wawancara pejabat-pejabat. Kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin orang biasa nggak bisa datengin. Itu suka-sukanya. Tapi kalau dukanya, ya sebagai reporter banyak gitu. Waktu tersisa, yang untuk keluarga sedikit banget, lebih banyak tersita untuk untuk pekerjaan, belum lagi capek-capeknya di lapangan. Terus kalau jadi produser, kalau misalnya program kita jeblok rating share-nya, kita dimaki-maki gitu kan, kita juga dimarah-marahin, dipertanyakan kenapa kok nggak becus sih ngejakan program di satu program di hari itu, kayak gitu sih. Nah, cara Mas Rizal sendiri bagi waktunya tuh gimana? Bagi waktu ketika sudah jadi produser lebih fleksibel gitu, lebih santai banget. Kalau waktu reporter ya lumayan gitu. Misalnya ketika reporter kan dulu aku juga sebagai presenter ya, siaran pagi itu jam 4:30. Otomatis harus bangun jam 3 subuh. Jam 3 subuh, nyampe kantor jam 3:30, jam 4 siaran sampai jam 6. Jam 6 sarapan, jam 7 sudah liputan sampai jam 3 sore. Pulang harus bikin naskah sampai jam 5 sore. Istirahat cuma sebentar, kayak gitu-gitu. Tapi ketika sudah jadi produser, lebih fleksibel. Karena kan kita siaran pagi nih, sampai jam 6, jam 7. Jam 7, kita bikin berita sampai jam 12, setengah 1. Liputan 6 selesai, kita udah agak santai gitu. Lebih ke, ya enjoy aja sih. Gitu. Anggap pekerjaan ini bukan pekerjaan, tapi lebih ke challenge. Oh baik Mas Rizal. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Mas. Boleh. Gimana sih cara kita untuk meningkatkan public speaking kita di depan publik gitu, supaya kita rasa kepercayaan diri kita itu dapat bagus lah gitu, supaya berita yang kita sampaikan juga dapat bisa dimengerti sama para penonton.
Ya Mas. Sebenarnya kunci public speaking adalah satu, kamu harus tahu bahwa kamu itu berbicara di depan umum, gitu kan? Ketika berbicara di depan umum bukan hal yang mudah, itu butuh keberanian. Nah, biar berani, biar pede apa? Harus menguasai apa yang ingin disampaikan. Jadi misalnya syukur nih, udah tahu nih, hari ini mau wawancara aku soal jurnalis, soal produser. Syukur pasti belajar dong. Siapa sih David Rizal, profilnya gimana, programnya apa, terus ada pre-wawancara gitu. Jadi ketika kita chattingan, aku kasih kamu data-dataku segala macam. Nah, harus menguasai dulu kita mau ngomong apa. Biar satu, kita nggak blank, kedua, kita percaya diri. Karena tanamkan di pikiran kamu bahwa ketika kamu jadi public speaker, kamu adalah orang yang paling mengerti. Orang lain harus mendengarkan kamu. Itu tipsnya. Terus gimana caranya biar lancar ngomongnya? Banyakin baca, banyakin nonton. Kosakata itu sangat penting. Bendahara kosakata di otak kamu, perbanyak. Biar nggak kehabisan gitu. Oke Mas, makasih Mas. Jadi sebenarnya saya udah kenal Mas ini dari TikTok sih sebenarnya. Saya kan punya TikTok kan. Oke. Jadi pernah muncul ya FYP-ku ya? Iya, pernah muncul. Jadi, waduh ini Mas Rizal yang pernah bawa di Liputan 6 ya. Jadi sebuah kehormatan sih Mas dapat bisa berinteraksi langsung. Terima kasih. Terima kasih. Langsung di. Jadi, aduh saya juga sangat senang sekali di proyek ini saya bisa bertemu langsung dengan Mas Rizal sih. Karena saya sering ikut itu videonya Mas Rizal tuh di TikTok. Oh. Jadi saya juga nggak kasih. yakin juga kalau Mas Rizal yang bakal jadi narasumber kita hari ini. Ya. Ini siapa sebenarnya yang merekomendasikan? Mas Franky itu, Ivan Effendi itu? Atau siapa? Iya, Mas Irfan kemarin. Mas Irfan ya? Kemarin, ya. Oke. Jadi kalau ada teman-teman yang memang punya pertanyaan lain, boleh disilakan lagi kalau ada pertanyaan. Monggo, silakan. Kalau enggak, aku yang tanya nih. Kalau enggak ya, salah ya. Boleh dong Mas, boleh bertanya juga. Kita beri kesempatan juga untuk Mas. Gini, sambil teman-teman mungkin mikir kira-kira mau tanya apa lagi. Aku pengen tanya ke teman-teman ini, kalau majornya apa? Konsentrasinya? Memang jurnalistik? Atau produksi berita? Kalau saya sih Pak, Mas saya jurnalis untuk konsentrasinya nanti. Pokoknya kan kita masih belum penjurusan tuh, masih semester 2 gitu. Oh, kalian semester 2. Iya. Jadi, kalau ini siapa tadi namanya? Alvan, mau ngambil apa, Van? Broadcasting sih, lebih tertarik ke sana daripada Markom. Kalau Naftali, mau ngambil apa? Sama Mas, broadcasting juga. Sebenarnya broadcasting ya juga menarik, cuman karena jurnalis, jadi aku hanya bisa memberi masukan tentang jurnalis, bahwa jurnalis itu asik, serius. Daripada kerja di belakang layar, lebih baik di depan layar, karena itu seru banget. Oke, ada yang mau tanya lagi? kalau Mas punya pertanyaan lagi, kami persilakan. Kalau tadi kan kami yang bertanya terus tuh, jadi silakan. Oke, aku tanya sama kamu deh. Kenapa Syukur tertarik jadi jurnalis? Sebenarnya sih kan pas gimana ya, SMA kan kurang tuh public speaking, kurang pede tuh ngomong di depan umum. Dia kan ya udah deh ngambilnya di ilmu komunikasi aja supaya dapat pengalaman, dapat pelajaran juga supaya nanti kalau ngomong depan umum itu dapat bisa lebih percaya diri lagi. Oke, lebih ke pengen meningkatkan public speaking-nya ya? Iya, terus nanti kalau memang kita punya pekerjaan bagus ya puji Tuhan kalau kita dapat bisa berkarir di dunia industri, dunia televisi gitu. Kita diberi kesempatan gitu. Terus Mas, kalau saya pribadi sih saya lebih Oke, kalau Naftali sama Alfian kenapa broadcasting? Apa yang kamu tahu? Kenapa pengen gitu broadcasting? Nah, saya sendiri sih jujur cuman karena penasaran doang. Wah, terus cuman karena penasaran. Karena asik dan seru juga kalau dilihat-lihat. Jadi mau mempelajari lebih dalam lah begitu. Kalau Naftali? Karena sekarang kan di belakang layar seperti Mas Rizal bilang, emang lebih tertarik di belakang layar sih. Kayak sekarang aku megang kamera untuk live streaming di gereja.
Oke. Sebenarnya gini, di belakang layar pun juga kesempatan untuk asik yang tadi aku bilang ya, apalagi di dunia jurnalistik juga terbuka lebar. Karena kan ya kameramen itu kan partnerannya sama presenter, sama reporter. Ya ketika pergi ke luar negeri, aku sama kameramen. Cuman ketika mau di depan layar, itu privilege-nya lebih besar. Karena, let's say misalnya, kayak besok nih, Piala Dunia, Alhamdulillah aku dikirim November besok. 1 bulan di Qatar nanti. Kenapa 1 bulan? Karena aku presenter, karena aku reporter, dan aku kameramen. Jadi basic di kampusnya, sebenarnya aku kameramen. Basicnya. Nah, dibutuhkan presenter yang bisa kamera. Jadi misalnya, aku udah baca nih, tour acaranya di World Cup, banyakan mereka itu butuh 1 jurnalis. Nah, ketika kameramen, kan belum tentu bisa live report. Kalau aku sudah bisa live report, bisa ngambil gambar. Gitu. Jadi misalnya Naftali sama Alfian di belakang layar, tetap harus bisa someday misalnya di depan layar. Karena apa ya, itu akan memberikan kesempatan lebih buat kalian. Termasuk syukur, misalnya di depan layar juga harus bisa nih kamera. Harus punya double gitu ya Mas ya. Selain dapat jadi presenter, dapat juga broadcasting. Gini, as a jurnalis gitu, namanya jurnalis kan berarti apalagi jurnalis TV, itu audio visual gitu kan ya. Ya berarti kita harus bisa di depan layar, juga harus bisa mengoperasikan kamera itu. Karena banyak loh kesempatan-kesempatan yang aku dapat waktu itu. Pertama kali aku dikirim ke Filipina liputan Topan Haiyan. Itu aku sendirian tanpa kameramen. Kenapa? Aku bisa kamera, aku bisa live report. Kedua, Nepal waktu itu. Nepal juga gempa bumi. Aku sendirian juga. Asian Game sendirian. Ikut presiden sendirian. Banyak yang bisa kamu lakukan kalau kamu multitasking. Oke Mas, coba. Kalau ada juga dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Boleh. Belum kita mau berakhir. Cukup, oke. Oke Mas, terima kasih atas kesempatannya untuk siang hari ini telah meluangkan waktunya untuk kita. Sorry tadi kali ada banyak masih belum sempurna untuk ngomong depan. Wah, it's okay. Okay. Sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar Mas. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Rizal. Terima kasih juga Terima kasih semuanya. Mas Rizal. Thank you. Semoga dalam pandemi ini kita dapat sehat selalu ya Mas ya. Amin. Sehat-sehat semua. Lancar puasanya juga Mas Rizal. Ya, kuat-kuat puasanya nih. Thank you ya. Oke Mas. Boleh minta foto dulu Mas? Oke. 1, 2, 3. Oke Mas. Terima kasih ya Mas untuk waktunya ya Mas ya. Aman? Oke. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi Mas. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di SCTV. Ya. Amin. Ditunggu nanti. Kalau sudah mulai pandeminya mulai longgar, nanti aku bilang sama Mas Irfan Effendi, kita nyebutnya Frankie. Kita nanti, aku bilang sama Mas Frankie nanti buat ajak teman-teman ke kampus, ke kantor. Oke Mas. Oke Mas. Terima kasih ya Mas ya. Oke. Ya. Selamat siang.